Ikhwat iman, ikhwan dan akhwat fillah jamaah yayasan atau majelis taklim Yayasan Al-Kamal yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa sudah 1 bulan lebih kita meninggalkan bulan Ramadan. Ada 4 pesan yang ditinggalkannya yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari 11 bulan berikutnya, dari mulai Syawal sampai Sya'ban. Yang pertama, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Yang kedua, agar kita menjadi orang yang bersyukur. Yang ketiga, agar kita menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang benar, menjadi orang yang lurus. Dan yang keempat, agar kita menjadi orang yang zuhud dan wara'. Tidak banyak yang diinginkan dan tidak banyak pula yang tidak diinginkan. Kita cuma minta surga dan minta dijauhkan dari neraka. Tema kajian kita pada sore hari ini adalah hidup dalam pengawasan Allah. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah itu senantiasa mengawasi kalian, ya, baik ketika bangun maupun ketika tidur, ya, baik ketika diam maupun ketika beraktivitas, baik ketika berpikir maupun ketika melamun, baik kita berzikir, ya, maupun ya, kita lalai dari berzikir itu, ya. Firman Allah Azza wa Jalla, ya, dalam Al-Quran, ya, surat Asy-Syu'ara ayat 218 sampai 219. Ini materinya sudah di-share, ya. Surat Asy-Syu'ara ayat 218 sampai 219. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazi, Allah adalah zat yang yaroka, senantiasa melihatmu, hina taqumu, ya, ketika kamu berdiri, ya, dalam sholat. Kemudian, ya, wa taqallub, ya, taqallubaka fis sajidin. Allah juga melihat kamu, ya, melihat perubahan gerak kamu, ya, di antara orang-orang yang sujud, ya. Surat apa? Asy-Syu'ara ayat 218 sampai 219. Jadi sholat kita diawasi, ya. Gerak-gerik kita diawasi. Makanya kita selalu berzikir itu baik ketika berdiri, ketika duduk maupun ketika berbaring. Kemudian kita berpikir. Jadi habis zikir itu jangan bengong, Bu. Habis zikir itu jangan ngelamun. Habis zikir itu harus mikir. Apa yang dipikirkannya itu tentang penciptaan langit dan bumi. Kita selalu, ya, sering sanksi, ya, terhadap pengawasan Allah, ya, kepada diri kita. Padahal ternyata ada yang lebih besar dari kita, ya, lebih tinggi dari kita, ya, yang bernama langit dan bumi. Dan itu karena ciptaannya Allah yang mengawasinya, ya. Jadi sampai sekarang
aktivitas langit dan bumi selalu diawasi oleh Allah. Ya. Kita mah nggak pernah memikirkan ya, bumi itu berputarnya sudah berapa kali sampai sekarang. Ya. Kadang-kala kita tidak sadar bahwa bumi itu tidak hanya berputar, tapi juga bergerak menuju satu titik. Ya. Dan nanti kalau sudah berkumpul semua, itu namanya kiamat. Jadi langit, bumi, matahari, bintang, bulan itu menuju satu titik. Sama dengan kita. Kita juga sedang menuju satu titik. Dan kita diingatkan lewat apa? Lewat tawaf ketika haji dan umroh. Muternya itu dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri? Kalau tawaf. Ya. Jadi tangan kiri kita atau tangan kanan kita yang dekat dengan Hajar Aswad. Jadi kan ya, berlawanan arah jarum jam ya. Kenapa? Karena kita mau apa, Bu? Ya. Kalau ada botol, ada tutupnya, diputar ke kiri, itu nutup atau buka? Buka. Jadi naik, Bu ya. Naik ya. Naik terus naik. Karena di atas Ka'bah itu ada Baitul Ma'mur. Itu menuju Allah. Dan juga diingatkan dalam Al-Quran, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita punya Allah dan kita harus kembali kepada Allah. Jadi kita nggak boleh turun. Kalau turun rendah, hina. Tapi kalau naik tinggi, mulia, agung. Ya. Itulah filosofi tawaf ya. Naik. Ya. Kemudian Allah selalu melihat kita hambanya baik ketika sholat sendirian di rumah dan saat sholat berjamaah di masjid. Ya. Ibu-ibu banyak berjamaah di masjid atau sendirian di rumah? Di rumahnya sholatnya sendirian atau berjamaah? Harusnya di rumah juga sholat berjamaah, yaitu sholat wajib. Kemudian sholat sendirian, sholat sunnah. Ya. Demikian pula di masjid kan, ada sholat sunatnya, ada sholat sendiriannya, ada sholat berjamaah. Sholat wajib berjamaah, sholat sunat sendirian. Allah awasi itu bagaimana sholat wajib kita, bagaimana sholat sunat kita, bagaimana sholat kita di masjid dan bagaimana sholat kita di rumah. Ada orang yang sholat di masjid yang bagus banget itu, tapi sholat di rumah jelek banget. Ya, iya, itu namanya jaim, Bu. Apa jaim itu? Jaga image katanya. Supaya kelihatan, wah khusyuk banget. Padahal di rumahnya nggak seperti itu. Dia tidak sadar, Bu, bahwa Allah mengawasi sholat kita bukan hanya ketika di masjid saja. Ketika di rumah juga kita sedang diawasi. Demikian pula bukan ketika sholat berjamaah saja. Sholat sendiri juga diawasi. Dan ternyata sifat orang yang berbuat baik yang disebut muhsin, ketika berbuat baik yang disebut ihsan. Jadi kalau muhsin orang yang berbuat baik, kalau ihsan berarti berbuat baik. Orang yang berbuat baik disebut muhsin, perbuatannya disebut ihsan. Maka dua sifat orang yang berbuat baik atau muhsin ketika berbuat baik atau ihsan. Pertama, seolah-olah melihat Allah saat beribadah. Melihat Allah. Ya. Ibu kalau lagi bawa motor, ya, kemudian ya, ada polisi, ya, gimana tuh, Bu? Ya. Berani nggak kalau lampu merah ngerobos? Nggak berani, karena ada polisi. Ya. Nah orang yang berbuat baik juga begitu, Bu.
dia tetap berbuat baik. Kenapa? Karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya itu saja, seolah-olah melihat Allah ya. Sebab bisa jadi polisinya ngumpet ya. Kita lihat tetap ya. Banyak kan orang yang terjebak ya, tahu-tahu prit aja ya. Berarti ngumpet. Kemudian yang kedua, merasa diawasi Allah ketika beribadah. Jadi kalau kita susah, ya, seolah-olah melihat Allah, kita harus berusaha, yakin bahwa kita dilihat oleh Allah. Ya, baik ketika beribadah maupun ketika sedang bermuamalah, ya, sedang dagang misalnya, sedang ngobrol misalnya, ya. Nah, apa dasarnya? Yaitu hadis di mana Nabi SAW bersabda ketika ditanya oleh Jibril ya, atau minta dijelaskan oleh Jibril tentang ihsan, fa'akhbirni anil ihsan. Muhammad, beritahukan kepadaku, jelaskan kepadaku tentang ihsan. Maka kata Rasul, ya, al-ihsan, ihsan itu anta budallah, engkau beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah. Ya, ini berat. Fa'ilam takun tarahu, dan jika engkau tidak melihatnya, ya, fa'innahu yaroka, maka sesungguhnya dia melihatmu. Ya. Jadi ibadah itu ada dua, Bu. Pertama, ibadah optimal. Jadi tidak ada yang di atas itu. Apa itu? Seolah-olah melihat Allah. Ya. Kenapa? Karena kita tidak bisa melihat Allah, tapi harus seolah-olah melihat Allah. Yang kedua, ibadah maksimal. Jadi kalau kita tidak bisa seolah-olah melihat Allah, maka kita harus yakin ibadah kita dilihat oleh Allah. Ini hadis riwayat Bukhari. Ya. Hadis riwayat Bukhari dari Umar radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian firman Allah, ya, Azza wa Jalla, alam taro, apakah kamu tidak melihat, ya, anallaha, bahwa sesungguhnya Allah itu ya'lamu, tahu, ma fis samawati wa ma fil ardh, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi jangankan apa yang ada pada kita, apa yang ada di langit dan di bumi juga Allah tahu. Ya. Sementara kita, ya, Bu, ya, bisa melihat kuping nggak, Bu? Bisa, pakai cermin, ya, Bu, ya. Ya, Bu, ya. Ya. Betul kan? Punggung, jangankan melihat, ya, Bu, ya. Mandi juga nggak nyampe, ya, Bu, ya. Ya, Bu, ketika mandi coba, Bu. Ada nggak yang nggak nyampe ketika kita pakai sabun? Iya tuh, iya kan nggak nyampe. Ya, jadi jangankan melihatnya, menggapainya juga nggak bisa. Apalagi bagian dari dalam jasad kita, Bu. Ya, dalam jasad kita ada jantung, ya, ya, ada paru-paru, ada hati, ada usus, ada ginjal, ada apa lagi, Bu? Ya. Kita bisa melihatnya nggak, Bu? Nggak bisa. Berarti manusia itu lemah banget, ya, ya. Iya. Jadi kata Allah, ya, tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Ya. Kita yang ada di bumi tahu nggak, Bu? Itu ada ayam berapa macam, Bu? Satu macamnya berapa ekor, Bu? Ibu, semut, ya. Sekarang berapa ekor yang sedang melahirkan semut? Ya, tiap detik kan semut ada yang telurnya, ya. Telur, kalau semut telur, ya. Telur, ya. Ya, berapa telur menetas, Bu? Ular itu berapa telur yang menetas, Bu? Ya. Yang jelas nggak habis-habis, cecak aja dari dulu ada terus di dinding, ya. Berarti ya, tiap hari itu ada telur cecak yang netes, Bu. Ya.
Itu ikan teri, Bu, di laut ada berapa juta, Bu? Ya, kita nggak tahu, Bu. Tapi Allah tahu nggak? Ya. Oleh karena itu, mayakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Tidak ada pembicaraan rahasia antara 3 orang melainkan dialah yang keempatnya. Ya, jadi kalau kita ngobrol berdua, Allah yang ketiganya. Kalau kita ngobrol bertiga, Allah yang keempatnya. Wala khamsa illa huwa sadisuhum. Kalau kemudian ada yang ngobrol berkumpul 5 orang, Allah yang keenamnya. Artinya diawasin. Baik kita sedang sendiri, sedang berdua, sedang bertiga, sedang berempat, sedang berlima, Allah ngawasin kita. Ya. Kita lagi ngomongin apa itu, Allah tahu. Wala adna min dzalika, tidak pula yang lebih sedikit dari itu. Wala aksar, atau lebih banyak dari itu. Illa huwa ma'ahum, kecuali Allah bersama mereka. Di sini ada Allah enggak? Ini bersama Allah nih. Ya. Aina makanu, di mana saja mereka berada. Ya. Di rumah Allah bersama kita. Ya. Di pengajian Allah bersama kita. Malu enggak waktu ngaji tidur, Bu? Tidak malu kalau tidak yakin Allah bersama kita. Kalau yakin Allah bersama kita di mana saja berada, kita malu kalau lagi ngaji tidur. Ya, lagi ngaji ngobrol, Allah tahu apa yang diobrolin oleh kita. Ya, ibu lagi ngobrol, padahal lagi ngaji. Kok Ustadz sekarang kurus banget ya? Gitu. Tahu itu. Tahu. Ya. Udah kurus hitam lagi. Itu tahu itu. Kok Ustadz biasanya pakai peci putih, sekarang peci hitam. Gitu. Tahu, Bu, yang diobrolin apa? Ya. Jangankan yang diobrolin oleh lisan, yang dibisikkan oleh hati juga Allah tahu. Karena yang nyiptain hati siapa, Bu? Jadi kalau hati rusak, katanya hati mati, minta diganti kepada Allah, sebab tidak ada spare part hati buatan manusia. Kemudian sumayunabiuhum bima amilu, dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Kapan? Yaumal qiyamah. Ya. Jadi pengawasan itu ada kaitannya dengan masa depan kita. Semua yang diawasi oleh Allah tentang kita nanti akan dibuka pada hari kiamat. Ya, baik yang berupa ucapan maupun berupa perbuatan. Baik yang terang-terangan maupun yang rahasia. Kenapa? Innallaha bikulli syai'in alim. Karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ini Quran surat Al-Mujadilah ayat 7. Demikian pula, ya, kenapa Allah mengawasi kita? Ya. Walaqad khalaqna insan. Kata Allah, ya, sungguh kami telah menciptakan manusia. Allah bisa mengawasi manusia karena manusia ciptaan Allah. Kemudian dalam waktu yang sama, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Aku juga tidak hanya tahu fisiknya, tapi juga tahu batinnya. Tidak hanya tahu luarnya, tapi juga tahu dalamnya. Bukan hanya tahu jasadnya, tapi juga tahu hatinya. Hati kita Allah tahu. Makanya hati itu diawasi oleh Allah SWT. Makanya dikasih hati itu supaya hati-hati. Ya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Bahkan lebih dari itu, kami Allah lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Jadi orang yang sehebat apapun, orang yang sekuat apapun, ya, orang yang setinggi apapun jabatannya, sekuasa apapun, Allah lebih dekat dari urat lehernya. Kalau macam-macam dan Allah mau, bisa nggak tuh diputuskan urat lehernya? Bagaimana kalau orang diputuskan urat lehernya? Ya. Ya, metong ya, Bu. Apa metong itu? Mati. Ya, metong. Yang tahu metong itu bencong. Iya. Mehong apa mehong? Mahal.
Kalau perempuan? Reko. Iya. Oh iya, mehong. Mehong mah orang Sunda tuh, mehong. Lanjut. Satu lagi. Kalau enak banget apa, Bu? Kalau enak banget apa? Endang Estorina. Kan dulu ada yang itu lenong Betawi itu ya. Itu ada yang bikin kamus yang apa namanya gitu ya. Lamreta, lambat katanya. Innahu la yakhfa 'alallahi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya Allah tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Ya, apapun yang ada di bumi dan apapun yang ada di langit. Ya. Jadi batu sekecil apapun ya disimpan di langit, disimpan di bumi, Allah tahu. Allah tahu. Ya. Dari mulai batu yang paling gede sampai batu yang paling kecil banget yang disebut kerikil. Allah tahu. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu Allah benar-benar mengintai. Ya. Jadi mengawasi itu mengetahui, ya. Kemudian setelah itu mengintai, diintai. Ya. Bahkan ada ya neraka yang selalu mengintai. Namanya apa, Bu? Ya. Inna jahannama ya. Labil mirsad ya. Apa yang ada yang labil mirsad tuh? Ya. Jadi selalu diawasi, Bu. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbaka labil mirsad. Surat Al-Fajr, Bu. Sesungguhnya Tuhan benar-benar mengintai. Ya. Jadi tidak bisa kita sembunyi dari pengawasan Allah. Bahkan ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Ya. Surat apa? Surat Ghafir ayat 19. Bahkan wa ma yakunu fi sya'nin, kamu tidak berada dalam satu keadaan, wa ma tatslu minhu min Qur'an, dan tidak ada membaca suatu bagian dari Al-Qur'an seayat pun ya. Ya, sesurat pun atau sejuz pun, wala ta'maluna min amalin, demikian pula amal yang kamu lakukan ya. Jadi di sini Allah tahu di mana sedang apa keadaan kita, berapa ayat Al-Qur'an yang sudah kita baca, kemudian apa yang sedang kita kerjakan. Ila kunna alaikum syuhuda, kemudian kami menjadi saksi atasnya ya. Jadi mengawasi itu pertama melihat, yang kedua tadi apa? Ya, yang ketiga apa? Mengintai, yang ketiga menyaksikan. Ya, id tufiduna fihi, ketika kamu melakukannya. Wa ma ya'zubu min rabbik, dan tidak luput dari Tuhanmu min mithqali ya dzarratin fil ardi wala fis sama. Sebesar zarah pun yang ada di bumi maupun di langit. Karena Allah itu di samping khabir, Allah juga latif ya. Allah tahu yang paling besar yang diciptakannya, tapi dalam waktu yang sama Allah tahu makhluk yang paling kecil yang Dia ciptakan. Wala asghar min dzalik wala akbar illa fi kitabim mubin. Tidak pula yang lebih kecil dari itu atau yang lebih besar, melainkan semua itu tertulis dalam kitab yang nyata yang disebut Lauhul Mahfuz. Surat apa ini? Yunus 61 ya, Bu. Kemudian ini punya semua ya, Bu ya? Ada ya? Iya, alhamdulillah. Ya. Sekarang ngaji mudah, Bu. Ngaji mudah ya. Jadi insya Allah ya, tidak hanya pendengaran tapi penglihatan juga. Kalau kita gunakan untuk ngaji, dapat apa, Bu? Dapat pahala ya. Ibu kalau ngaji sambil merem dapat pahala nggak? Dapat. Apanya? Kupingnya, Bu. Tapi kalau ngaji sambil apa? Sambil melihat apa yang dikaji, kemudian mendengar apa yang dijelaskan, kita dapat 2 pahala. Apalagi kemudian hati kita fokus kepada apa yang dilihat dan didengar, dapat 3 pahala.
banyak Bu, ya. Diamalkan lebih mantap lagi, ya. Asar orang yang merasa diawasi Allah. Jadi ada Bu, ya. Bisa kita lihat orang itu merasa diawasi oleh Allah tidak, ya. Serta yakin dilihatnya ketika beribadah dan berbuat baik. Pertama semangat Bu. Jadi ngajinya semangat, oh berarti dia ya merasa dilihat oleh Allah, semangat ngajinya Bu. Yang kedua sungguh-sungguh ngajinya Bu, sungguh-sungguh. Yang ketiga ikhlas Bu, ikhlas Bu. Yang keempat jujur, tidak akan bohong Bu. Ya. Sekarang banyak korupsi, maling dan sebagainya. Ya, itu tandanya dia tidak merasa diawasi oleh Allah. Makanya dia tidak jujur tapi bohong. Ya. Yang kelima, kalau merasa diawasi oleh Allah, yakin dilihat oleh Allah, hati-hati dia Bu. Dan takut serta malu jika maksiat, melanggar aturan Allah dan Rasulnya, dan berbuat jahat, ya, berbuat zalim, mencelakakan orang lain. Ya, silakan Bu, ada yang ingin tanyakan sampai sini Bu? Silakan.